Pustaka, perkenalkan saya Syifa. Kali ini saya akan mengajak Sobat Pustaka untuk mereview buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang kimia untuk tingkat SMA sederajat. Di dalam buku ini kita akan mengetahui berbagai materi di bidang kimia yang diajarkan di tingkat SMA. Lalu kita juga akan melihat berbagai soal Olimpiade Sains yang telah dirilis di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional di tahun tertentu. Jadi dengan buku ini kita bisa lebih siap untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional yang akan diselenggarakan setiap 1 tahun sekali. Buku ini disusun oleh tim Pustaka Cerdas pada tahun 2021 dan diterbitkan oleh Pustaka Baru Press yang telah banyak menerbitkan buku-buku berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selain itu, karena pembahasan yang lengkap dan detail, menjadikan buku ini jadi salah satu buku yang bestseller loh. Tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita lihat apa aja isi dari buku ini. Jadi buku ini terdiri dari beberapa materi di tingkat SMA. Dan di setiap tahun materinya disajikan latihan soal yang sempat keluar di Olimpiade Sains Nasional di tahun dan tingkat tertentu. Agar lebih paham, yuk langsung kita lihat dan kita bahas aja. Di bagian pertama, kita bisa melihat ringkasan materi dan latihan soal. Untuk pembelajarannya, ada materi tentang struktur atom, sistem periodik unsur atau SPU, dan ikatan kimia. Untuk latihannya, terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Di sini, kita bisa berlatih dari materi yang telah dibahas di bagian pertama tadi. Saat kau mengerjakan latihan soalnya, jangan takut salah ya, sebab ada penjelasan dan pembahasannya juga loh di buku ini. Lalu, di bagian berikutnya, kita bisa mempelajari materi tentang hukum dasar kimia dan stoikiometri. Di sini kita akan melihat soal latihan yang terdiri dari 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Di babak berikutnya ada materi tentang larutan dan kesetimbangan dalam larutan, lalu ada materi kesetimbangan kimia, lalu ada materi reaksi redoks dan elektrokimia submateri turunannya, lalu ada materi termokimia submateri turunannya, lalu ada materi kinetika kimia submateri turunannya, lalu ada materi kimia organik submateri turunannya. Nah, sekarang kita coba mengerjakan beberapa latihan soal beserta kunci jawabannya yuk. Misalnya, di materi tentang struktur atom, sistem periodik unsur atau SPU, dan ikatan kimia. Di soal nomor 1, ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2012. Pertanyaannya adalah, perak nomor atomnya 47. Suatu target yang atraktif untuk sintesis nanokristal mempunyai 2 isotop alami, perak 107 dan perak 109. Kelimpahan relatif dari 2 isotop ini adalah 51,84% atom untuk perak 107 dan 48,16% atom untuk perak 109. Jumlah proton, neutron, dan elektron untuk kation Ag 192+ yaitu A. Proton 47, neutron 62, elektron 45. B. Proton 47, neutron 61, elektron 46. C. Proton 47, neutron 60, elektron 45. D. Proton 47, neutron 62, elektron 47. E. Proton 47, neutron 61, elektron 45. Menurut kalian jawabannya apa nih? Kalau aku A, yaitu 47 proton, 62 neutron, 45 elektron. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar. Ternyata jawabanku benar. Nah, pembahasannya adalah jumlah neutron dari atom Ag sama dengan nomor massa dikurangi nomor atom sama dengan 109 dikurangi 47 sama dengan 62 neutron. Konfigurasi elektron dari atom Ag yang mempunyai nomor atom 47 ialah sebagai berikut. 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, 3s kuadrat, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s kuadrat, 4p pangkat 6, 4d pangkat 10, 5s pangkat 1. Lalu konfigurasi elektron ion Ag2+ atau atom Ag yang melepaskan 2 elektron atau satu pasang elektron sehingga jumlah elektronnya sama dengan 47 dikurangi 2 sama dengan 45 elektron ialah sebagai berikut. 1s kuadrat, 2s kuadrat, 2p pangkat 6, 3s kuadrat, 3p pangkat 6, 3d pangkat 10, 4s kuadrat, 4p pangkat 6, 4d pangkat 7, dan 5s kuadrat. Jadi, jumlah proton, neutron, dan elektron untuk kation Ag 192+
berturut-turut, yaitu 47 proton, 62 neutron, dan 45 elektron. Jawabanku benar. Nah, sekarang kita lanjut ke soal di materi hukum dasar kimia dan stoikiometri yuk. Di soal nomor 10, ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat provinsi pada tahun 2013. Pertanyaannya adalah, suatu contoh merkuri dalam kurung 2 oksida ditempatkan dalam 5,00 liter wadah yang hampa udara. Wadah tersebut kemudian dipanaskan dan semua merkuri oksida terurai menjadi logam merkuri dan gas oksigen. Sesudah wadah didinginkan hingga 25 derajat Celcius, tekanan gas di dalamnya adalah 1,7 atm. Berapa massa merkuri 2 oksida yang ditempatkan dalam wadah tersebut? A. 913 gram, B. 76,6 gram, C. 1,51 gram, D. 45,6 gram, E. 153 gram. Menurut kalian jawabannya apa nih? Kalau aku D, yaitu 45,6 gram. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Yah, ternyata jawabanku salah nih. Yang benar ternyata E. Pembahasannya adalah penentuan jumlah mol oksigen N yang dihasilkan reaksi pemanasan merkuri 2 oksida dapat dihitung dengan persamaan hukum gas ideal sebagai berikut. Nah, kita lihat bareng-bareng yuk rumusnya. Sekarang kita coba ke soal materi di bidang larutan dan kesetimbangan dalam larutan yuk. Di soal nomor 10, ada pertanyaan yang sempat keluar di tingkat kabupaten pada tahun 2014. Pertanyaannya adalah, 10 gram parafin C20H42 suatu zat terlarut yang tak mudah menguap dilarutkan dalam 50 gram benzena C6H6 pada suhu 53 derajat Celcius. Tekanan uap murni benzena adalah 300 torr. Tekanan uap larutan pada suhu tersebut adalah A. 298 torr, B. 292 torr, C. 284 torr, D. 275 torr, E. 267 torr. Kalau menurutku jawabannya adalah C, yaitu 284 torr. Biar lebih yakin, yuk kita lihat apakah jawabanku benar atau salah. Wah, ternyata jawabanku benar. Di sini kita bisa melihat penjelasannya, yaitu pada penurunan tekanan uap larutan, jika terdapat zat terlarut, maka tekanan uapnya akan mengalami penurunan berdasarkan fraksi molnya. Harga mol parafin dan benzena sebagai berikut. Yuk kita lihat rumusnya bareng-bareng. Oke, untuk soal berikutnya, Siva akan bacakan nih ada soal OSN kimia di tingkat provinsi pada tahun 2013. Soalnya seperti ini. Bila fenol merah digunakan sebagai indikator dalam tirasi larutan HCl dengan larutan NaOH, indikator cenderung berubah warna dari kuning menjadi merah pada titik akhir titrasi. Perubahan warna ini terjadi dengan tiba-tiba karena A. Fenol merah adalah suatu asam kuat yang mampu disosiasi cepat. B. Larutan yang sedang dititrasi cenderung mengalami perubahan pH yang besar mendekati titik akhir titrasi. C. Fenol merah cenderung bereaksi irreversibel dalam larutan basah. D. Fenol merah adalah asam lemah yang berwarna merah dan basa konjugasinya berwarna kuning. E. Fenol merah terlibat dalam langkah penentu laju reaksi antara H3O+ dan OH-. Menurut kalian jawabannya apa nih? Biar makin yakin, yuk kita lihat pembahasannya. Jawabannya adalah C. Pembahasannya begini teman-teman. Perubahan warna indikator fenol merah yang terjadi pada titrasi larutan HCl dengan larutan NaOH secara tiba-tiba dan cepat dikarenakan pada saat itu terjadi perubahan pH yang besar ketika mendekati titik akhir titrasi. Pada saat itu pula, indikator yang berwarna merah berubah menjadi kuning ketika terbentuk basa konjugasinya. Jadi, perubahan warna pada titrasi di atas terjadi dengan tiba-tiba karena larutan yang sedang dititrasi cenderung mengalami perubahan pH yang besar mendekati titik akhir titrasi. Nah, soal selanjutnya
ada pada OSN Kimia tingkat kabupaten tahun 2010. Begini pertanyaannya. Bila diketahui pKa CH3OH sama dengan 16,5 dan pKa CH3CO2H sama dengan 5, kemanakah arah kecenderungan dari reaksi kesetimbangan berikut ini? CH3OH aki plus KO2CCH3 aki sama dengan KOCH3 aki plus CH3CO2H aki. A. Ke arah kiri kesetimbangan. B. Ke arah kanan kesetimbangan. C. Tergantung entalpi reaksinya. D. Bila tekanan dinaikkan. E. Tidak ada kecenderungan reaksi. Yuk, biar lebih paham, kita simak pembahasannya. Jadi jawabannya adalah D. Pasangan molekul yang mempunyai bentuk geometri sama adalah CO3 dan SO3. Berikut ini bentuk geometri molekul dan beberapa contoh senyawanya. Yuk, kita simak tabelnya bersama-sama. Kalau kita bahas semua soal dan materi, sepertinya akan panjang nih. Jadi, untuk soal-soal berikutnya bisa kalian pelajari sendiri di rumah ya. Nah, itu dia pembahasan buku kumpulan soal Olimpiade Sains Nasional di bidang kimia untuk tingkat SMA sederajat kali ini. Kalau kamu ingin mengikuti ajang Olimpiade Sains Nasional di bidang kimia untuk tingkat SMA sederajat, buku ini wajib kamu punya. Karena materi dan latihan soalnya sangat detail dan sangat lengkap. Jadi sangat recommended untuk jadi buku acuan. Oh iya, buku ini bisa kamu dapatkan di toko-toko buku terdekat. Atau kamu juga bisa membelinya secara online di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, dan juga Lazada. Nah teman-teman, kalau menurut saya sendiri, buku ini penjelasannya sangat mudah dipahami dan soal latihannya sangat lengkap, mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat provinsi hingga nasional. Selain itu, harganya juga terjangkau loh untuk sebuah buku acuan mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang kimia tingkat SMA. Ada juga bonus aplikasi yang berisi soal dan pembahasan ujian nasional. Kalau kamu berencana mengikuti Olimpiade Sains Nasional di bidang kimia tingkat SMA, buku ini wajib banget untuk kamu punya. Sekian dari saya Syifa, sampai bertemu di video berikutnya. Dadah!